المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ini malam hujan di sini. Semoga hujan bikin seger ya. Jadi kalau di sana mungkin terang, ya, segernya pakai es cendol mungkin Pak Dikin ini Jakarta kan sumuk. Di sini segernya hujan ini. Sampai bab kelima tentang keutamaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa fil lughati tasdiqul qalbi. Iman menurut bahasa itu adalah tasdiqul qalbi. Pembenaran oleh hati. Hati yang percaya. Itu iman. Al-mutazammanu lil ilmi. Yang percayanya hati itu adalah berlandaskan ilmu atau memiliki ilmu, ilmu sadaqbihi, dengan apa-apa yang diimani, atau ilmu sadaqbihi, dengan orang yang beriman kepada sesuatu itu. Jadi iman itu percaya tapi berlandaskan ilmu, ya kan? Percaya tapi berlandaskan ilmu. Kita percaya akhirat karena ada ilmunya, ngaji, ilmunya bersumber dari Al-Quran. Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah sampai ke kita itu lewat para guru-guru kita, nyambung seperti itu. Jadi nggak ngarang sendiri kita. Iman, oh nanti di akhirat ada hari hisab, ada hari kebangkitan, ada yaumul mahsyar ya. Kalau di agama lain mungkin berbeda ya, tapi di kita ilmunya seperti itu. Wa huwa fi syariati, sedangkan menurut syariat iman itu adalah at-tasdiqu wa huwa al-ilmu billahi ta'ala. Jadi menurut syariat bahwa iman itu adalah percaya. Percaya apa? Yaitu percaya bahwa al-ilmu billah, yaitu percaya berdasarkan pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu iman. Wa sifatihi, dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak cukup sampai itu. Iman itu nggak cukup cuman percaya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya saja, tapi ma'ajami itto'ati al-wajibati minha wan nawafil, yaitu selain percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud iman yang benar itu menurut syariat adalah mengikuti kepercayaan tadi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik taatnya itu bersifat ibadah yang wajib maupun bersifat ibadah yang sunnah. Yang paling wajib ya ngaji, itu paling wajib. Karena dengan ngaji itu kita akan bisa mencapai derajat iman sesuai dengan definisi yang benar. Bahwa iman itu adalah percayanya hati kita, percayanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya, beserta pelaksanaan taat kepadanya. Nah, untuk taat kepadanya butuh ilmu. Disuruh sholat, berarti butuh ilmunya sholat. Sebelum sholat itu ada bersuci. Sebelum bersuci itu bagaimana taharah, menghilangkan najis, hadas misalkan. Nah, itu ilmu. Sampai nanti akhirnya kita melaksanakan ibadah sholat itu bisa sempurna. Nah, jadi sempurnanya ibadah sholat, manakala kita bisa menyempurnakan bersuci kita, isbahul wudhu kita. Hebat itu ya. Hanya kita akan mendapatkan surganya Allah, dikumpulkan beserta para ulama dan syuhada.
yang wajib juga taat yang sunnah. Jadi ada perkara itu ada yang pokok. Kalau pokoknya kurang bolong-bolong, maka untuk menambalnya biasanya dicarikan yang tambahan-tambahannya. Nah, sholat ada sholat sunnah. Puasa Ramadan kalau ada kekurangannya nanti ditambal dengan puasa sunnah. Zakat, sedekah wajib nanti kalau ada kekurangannya ditambal dengan sedekah sunnah. Nah, demikian amalan-amalan seperti itu yang lain ada wajib ada sunnah. Jadi kalau bisa melaksanakan wajib tok wajib nggak dosa sama sekali ya bisa masuk surga. Tapi ya surganya ngepas ya karena wajib doang terus nggak berbuat maksiat misalnya. Tapi kalau ditambahi dengan sunnah maka derajatnya naik karena orang yang melaksanakan sunnah nawafil dia akan insya Allah lama-lama mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang biasa dengan sunnah itu namanya nanti bisa dijadikan olehnya Allah atau orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaknya sunanun. Nah, kalau di Jawa jadi sunan. Orang yang terbiasa melaksanakan sunnah para wali ini. Ya, ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Bonang, ada Sunan yang lain di Semarang itu yang nggak boleh disebut itu ya. Ternyata keliru juga itu tempat yang bikin mengernyitkan jahe itu. Kirain ziarah ke Sunan, ternyata oh itu itu sunan itu jamak dari sunnatun. Orang yang terbiasa melaksanakan sunnah ya kita disebut dengan sunan. Jadi kasihnya Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak cukup di situ juga. Percaya, taat, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Ada konsekuensi yang lain yaitu wajtinabuz zalati wal ma'asi. Menghindar diri, bukan diri dari zalat. Itu keplesetnya, pleset kepada sesuatu tidak dibenarkan. Zalat wal ma'asi dan kedurhakaan. Jadi itu adalah pengertian iman yang sempurna menurut syariat. Wa yajuzu an yuqalal iman huwa ad-din wa syariah millah. Bukan dikatakan iman itu adalah atau syariat. Millah itu jalan ya kita. Jadi iman itu disebut sebagai agama, bisa disebut sebagai syariat, bisa disebut sebagai millah. Li'anna dina huwa ma yutanu bihi minat ta'ati mastinabul mahzurat. Karena agama itu adalah suatu aturan. Ya. Aturan yang menuntunkan kita untuk taat beserta menghindarkan diri dari perkara-perkara yang dilarang, wal muharramat, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika huwa sifatul iman. Itulah iman. Iman itu lebih lengkap. Jadi dia mencakup syariat, mencakup agama. Nah, mencakup pengertian ketaatan dan menghindarkan diri dari sesuatu yang haram. Wa amal islamu fahuwa min jumlatil iman. Wa kullu imanin islam wa laisa kullu islamin iman. Wa laisa kullu islamin imanan. Wa amal islamu fahuwa islam min jumlatil iman adalah adalah jumlah daripada iman. Wa kullu imanin islam. Setiap iman itu adalah Islam. Jadi nggak bisa orang Islam kok, orang yang orang yang nggak Islam tapi ngaku iman, karena setiap iman itu adalah Islam. Tapi tidak bisa kullu Islam. Tapi tidak setiap Islam itu adalah beriman. Jadi ini ya.
Kalau orang beriman pasti Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Yang kemarin bukti bulan kemarin, sekarang Syawal, bulan kemarin Ramadan. Banyak ketika jam 9 itu pada sahur di pasar itu. Jadi warung, tapi warung cuman ada kaki saja, gandul itu, gantung. Kok nggak ada badannya, giliran dibuka kordennya ternyata ada badannya, lagi sahur katanya kesiangan. Nah itu Islam, KTP-nya Islam, tapi dia waktu itu tidak beriman. Maka dikatakan bahwa setiap iman pasti Islam, tapi setiap Islam belum tentu dia beriman. Ayat kemarin itu yang diturunkan Allah adalah kepada beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Jadi panggilannya kepada orang beriman. Maka tidak heran ketika di warung, ketika di pasar-pasar itu biasa saja orang makan. Karena hakikatnya pada saat itu dia sedang berkurang atau tidak beriman. Maka bangga kita, bersyukur kita masih termasuk kategori orang yang mukmin atau beriman. Li'anal islama huwa bima'nal istislam wal inqiyad. Islam itu punya makna istislam, pasrah. Wal inqiyad, taat patuh kepada perintahnya Allah itu. Jadi orang Islam itu orang yang pasrah lah, saat dikapakan Gusti Allah kon salat ya salat, kon zakat ya zakat, kon poso ya poso, harusnya seperti itu. Fa kullu mu'minin mustaslimun man qadallah. Dia harus pasrah, ya, pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa kullu muslimin mu'minan billah. Jadi dikatakan bahwa tidak itu dia dikatakan mukmin kepada Allah. Jadi nanti kalau masuk warung pas Ramadan ternyata ada orang yang lagi sahur kesiangan, itu dicek, oh ternyata agamanya Islam, di KTP Islam, maka yang masuk surga, yang harus masuk surga itu KTP-nya, karena KTP-nya Islam. Ya itu tidak beriman hakikat pada saat itu. Ya, semoga bertaubat. Atau kita husnudzonnya ya mungkin dia musafir ya. Musafir tonggo sebelah. Musafir kok 5 langkah ya, kayak lagu dangdut. Li'annahu qaslimu makhafatas saif. Dan orang yang beriman ngaku Islam tapi tidak bercontohnya, ada orang yang dia tekanan, ditodong pedang, di bawah unusan pedang. Dia ngaku saya muslim. Ya walaupun secara syariat dia tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Tapi menurut pengertian ini dia tetap dikatakan kurang beriman atau tidak beriman. Jadi bisa dikatakan beriman orang yang tersa atau ketakutan dalam tekanan di bawah hunusan pedang sehingga dia mengaku Islam. Wal imanu ismun tanawulu masmiyati kasiratin akwalan. Jadi iman itu adalah sebutan yang banyak bagi nama-nama perbuatan, perkataan, afalan dan perbuatan. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, pekerjaan baik dari perkataan ataupun perbuatan, itu bisa diistimbatkan atau dinisbatkan kepada yang namanya iman. Kita berbuat baik di jalan, nyeberangkan orang, misalkan berangkan orang yang dia mau nyebrang sulit misalkan, itu juga bisa dikatakan iman. Kita di jalan nemu kerikil, nemu paku, terus kita singkirkan, kita mikir kasihan kalau ada orang yang menginjaknya. Itu juga bisa dikatakan kita iman. Nah, termasuk iman yang paling kecil cabangnya adalah tumitul adha minat torik. Jadi menghilangkan
sesuatu yang menyakitkan orang ketika di jalan. Ini barangkali nanti bisa membuat sakit orang yang lewat di sini, paku ini. Maka tak singkirkan. Nah, itu termasuk iman cabang yang paling rendah. Tapi iman bisa dikatakan senyum kepada orang lain juga bisa dikatakan iman. Bahkan itu sedekah ya. Tabasumu wajhika, tabasumu kafi wajhika laka sedekah ini. Senyummu kepada wajah saudaramu itu menjadi sedekah. Karena menyenangkan orang itu sedekah dalam hal kebaikan. Faya ummu jami'at ta'ati. Jadi kepada seluruh ketaatan itu maka bisa dinisbatkan kepada iman ya tadi ya. Ibadah di masjid juga bisa dikatakan iman. Tadi jalan-jalan kita juga bisa dikatakan iman. Maka iman itu cabangnya banyak sekali ya. Sekitar 77. Itulah iman. Wal Islamu ibaratun anisyahadatain. Nah, kita membahas Islam. Islam itu sebagai ibarat tetembungan, buah kalimat pengibaratan. Islam itu identik dengan dua kalimat syahadat. Nah, dibakukan dua kalimat syahadat itu Islam. Fisiknya ya. Kalau iman kan urusan dalam, tapi kalau Islam urusan fisiknya tadi. Ma'atu makninatil qalbi. Nah, syahadat itu dengan tenangnya hati. Itu makninah. Nggak kemerungsung, nggak buru-buru ya. Jadi kalau ada orang masuk Islam, mau masuk Islam kan memang biasanya ditanya apakah Anda gesa-gesa, apakah Anda dalam tekanan. Jadi karena Islam itu ibarat anis syahadatain ma'tu ma'ninatil qalbi. Islam itu menjadi ibarat pertembungan dua kalimat syahadat dengan hati yang tenang, tunduk. Wal ibadatil khamsi, dan ibadah yang 5. Nyambung. Islam itu identik dengan syahadat dan ibadah yang 5. Sholat 5 waktu. Atau rukun Islam itu tadi. Kata qalahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, demikian disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifah. Kata Rasul, iman itu makrifat, pengetahuan atau mengetahui. Wa fi riwayati Ibnu Majah aidan yadullu dzalika bil qalbi ya. Iman itu makrifatun bil qalbi. Mengenal dengan hati. Kalau mengenal dengan mata beda, bukan iman ya. Tapi iman itu mengenal, percaya dengan hati. Enggak kelihatan kok siksa kubur itu. Tapi kita beriman, percaya. Berarti itu iman. Enggak kelihatan kok orang yang dikubur itu ditanya malaikat munkar nakir bisa bangkit. Karena kita percaya dengan hati, makanya iman. Bukan akal loh ya. Akal bisa menuntun hati. Tapi iman itu adalah percaya dengan hati. Mengenalnya dengan hati. Kadang akal itu tidak sesuai dengan hati. Logikanya, masa sih sudah meninggal bisa dibangkitkan? Tidak mungkin ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencontohkan ada satu biji kelengkeng taruhlah ya. Itu kita lempar biji kelengkeng itu di kebun. Tumbuh dia sampai gede pohon kelengkeng. Sehingga dia berbuah. Kelengkengnya banyak, ada ratusan, ada ribuan. Dari mana itu? Apa yang kelengkeng yang dibuang tadi yang satu itu? Dia ikut kelengkeng yang mana tumbuh? Satu kelengkeng Allah tumbuhkan sekian ratus, sekian ribu buah kelengkeng lagi. Nah ini apalagi cuma satu nyawa, cuma satu jisim manusia. Allah bangkitkan menjadi satu saja. Itu tambah ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan hati, tapi juga di akal menuntun hati. Tapi kalau akalnya tidak sepadan dengan hati, kayak tadi itu akhirnya menolak dia. Wa qaulun bil lisani, dan iman itu selain mengetahui dengan hati juga perlu dikatakan, perlu disampaikan dengan lisan bisyahadatain, yakni mengucap dua kalimat
syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Islam ya, masuk Islam. Tapi seperti tadi eh, atau pengertian iman yang awal, iman itu mencakup semuanya termasuk Islam. Nah, makanya syahadat ini qaulun bil lisan ini juga masuk. Mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai pertanda kita orang yang beriman. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Qastalani. Wa amalun bil arkani, iman juga tidak cukup hanya percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, tapi dia juga perlu ejawantahkan dengan anggota badan kita. Ya, karena wal muradu anal syartu amalil iman. Jadi sempurna itu ya, sempurnanya iman itulah dengan saya percaya tapi nggak ngamal ya percuma. Saya percaya nanti sholat itu menjadi amal yang pertama dihisab di akhirat, tapi nggak sholat ya percuma juga. Wa anal ikrarul al-lisani ya'rubu anit tasdiqin nafsan. Dan ikrar pengucapan dengan lisan itu ya dia menjadi simbol dari kepercayaan di hati. Di iman itu tiga itu, satu percaya mengetahui dengan hati, terus dikatakan dengan lisan, satu tadi ikrar tadi, dan diamalkan dengan anggota badan kita dalam ibadah kita. Kayaknya demikian itu dulu. Kepada hostnya dipersilahkan.